Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas perfume-perfume terbaru dari Project 1945. Di sini aku punya exploration kitnya dan ada dua wangi sebenarnya yang belum aku bahas karena yang satu aku udah pernah bahas. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi minggu lalu kayaknya deh, atau beberapa hari yang lalu aku tuh dikirimin sama Project 1945 produk-produk terbarunya mereka. Untuk exploration kitnya ini nih tuh masih mirip dengan yang sebelumnya. Yang pertama yang Grit Batavia, ada Sunset in Sumba, satu lagi ada Bambu Runcing yang aku suka. Nah, ini tuh di sini tulisannya Exploration Kit 2.0 gitu ya. Isinya masih sama 3 kali 5 ml, masing-masing tuh ada 5 ml, 5 ml, 5 ml. Dan kalau nggak salah dapet ininya deh. Jadi dia kayak gini dan aku kalau nggak salah dapet voucher 45.000 untuk pembelian full botolnya. Thank you. Di sini ada 3 wangi, tapi di sini nggak ditulisin sama mereka wangi-wanginya apa aja. Kayaknya ini kayak kemarin masih rahasia gitu ya. Tapi sekarang sih kalau aku lihat di Tokopedia mereka udah ketahuan nama-namanya apa aja. Ini yang pink udah pasti kalian udah tahu, ini adalah Princess of Java, which is aku udah pernah ngebahas videonya sebelumnya. Kalau misalnya belum nonton, habis ini kalian harus nonton ya. Terus yang kedua ini yang warna biru. Tadinya aku belum tahu namanya apa, tapi setelah aku lihat di Tokopedia ternyata namanya adalah Waters of Maluku. Yang biru ini. Dan satu lagi yang warnanya hijau ini adalah Fields of Ubud gitu ya. Aku akan mulai dengan yang hijau dulu kali ya. Langsung aja, botolnya masih sama. Mereka selalu pakai botol yang warnanya gelap gini gitu. Dan aku nggak bisa terlalu lihat warna jusnya, tapi kayaknya sih lumayan bening sih karena nggak terlalu yang warnanya pekat gitu. Oke, langsung aja aku spray di sini. Ini sprayernya enak untuk vialnya. Dan seperti biasa jusnya tidak oily. Wangi awalnya lumayan agak sedikit strong gitu, kayak ada tendensi untuk bikin bersin gitu ya. Cuman langsung turun. Ini wanginya green sih. Untuk yang Fields of Ubud ini, sejuk banget. Ini wanginya sejuk yang kayak wangi apa ya? Wangi fields gitu mungkin, wangi tanah lapang yang hijau menurut aku. Wanginya indah banget. Ini wanginya tuh kayak wangi alam gitu ya, yang sejuk. Ada sentuhan wangi asam-asam citrusnya pastinya gitu ya, yang lumayan seger itu kayak lebih ke seger angin bertiup gitu loh kalau menurut aku. Ini tuh dia cenderung wanginya lebih arahnya ke arah angin gitu yang kering gitu. Jadi bukan kayak wangi-wangi yang watery atau yang aquatic gitu, enggak. Jadi ini green tapi dia green yang seger tapi cukup berkesan kering gitu loh di aku. Dan dia tuh makin lama wanginya arahnya kayak makin powdery, makin kayak ada sedikit kayak wangi-wangi creamy-nya juga, tapi creamy yang kering gitu loh. Arahnya ke arah kayu-kayuan gitu. Kayu-kayuan kering gitu. Ini enak banget sih. Ini wanginya kayak berkesan alam, perpaduan antara wangi di daunan yang green gitu, yang apa ya bilangnya tuh, asri gitu ya, asri. Terus dia juga wanginya tuh ada wangi-wangi kayak wangi tanahnya gitu ya. Jadi perpaduannya tuh antara green, woody, earth gitu ya. Mungkin menggambarkan Ubud ya, menggambarkan Fields of Ubud tadinya ngebayangin apakah dia akan, karena kaitannya dengan Bali gitu ya, kayaknya apakah akan terkesan ada magis-magisnya wanginya, tapi enggak. Dan ini lumayan maskulin kalau di hidung aku. Jadi ada sedikit sentuhan kayak entah itu dari woody-nya atau spicy-nya, karena aku juga nggak terlalu paham. Tapi yang pasti di hidungku dia berkesan lebih laki gitu loh. Notes-nya sendiri di top notes dia tuh ada ambrette seeds, ada bucu leaves atau buku leaves, aku juga nggak paham, bergamot, elemi, which is aku sendiri nggak familiar nih sama notesnya. Di middle notes dia ada lavender, sea salt, sage, dried fruit. Sedangkan di base note dia ada vetiver java, sandalwood, dan juga oak moss gitu. Jadi dari segi notes tuh emang aku nggak familiar, tapi kayaknya beberapa tuh aku temukan di perfume cowok biasanya adanya. Tapi kayak lavender gitu-gitu itu kan aku sebenarnya familiar.
Karena beberapa kali juga pernah sniff wangi lavender yang di essential oil kayak gitu-gitu kan. Dia memang ada kecium gitu di sini, tapi kayak udah berpadu sama wangi notes-notes lain. Menurut aku bakal cocok banget buat kalian yang emang suka wangi-wangi yang lebih arahnya tuh ke arah wangi alam, wangi dedaunan, wangi-wangi yang angin-angin bertiup di daerah yang hijau gitu menurut aku. Jadi mungkin bakal suka banget. Dan ini tuh menurut aku sekalipun kesana emang lebih ke arah maskulin, tapi masih oke dipakai sama cewek. Jadi sebenarnya dia kategorinya masih unisex, dan ini oke banget dipakai siang-siang, malam-malam pun juga oke. Tapi kayaknya lebih cocok dipakai siang-siang kalau aku sendiri. Dan untuk occasionnya tuh lebih ke daily activity, bisa juga dipakai ngantor menurut aku. Kalau misalnya kalian juga di kantor pengen yang tetap suasananya tuh kantor tapi nggak ngantor banget gitu ya, tetap outdoor gitu, nah cocok banget dipakai ke outdoor juga, cocok banget. Nah untuk projection ini tuh lumayan project sih di aku tuh. Dia kayaknya lebih project daripada yang pink, yang Princess of Java, karena kan aku cuma nyobain sedikit karena aku cuma punya yang trial ini, tapi udah kecium di awal penyemprotan bisa sampai 2 meteran lebih gitu. Ketahanannya kurang lebih 7-8 jam di kulit, bahkan lewat sih kalau aku spraynya malam sebelum tidur, besok paginya tuh masih kecium dan lumayan masih berasa gitu. Tapi untuk projectionnya mungkin sekitar 1 jam, 1,5 jam aja bertahannya, jadi nggak sampai yang berjam-jam tuh masih mabul-mabul terus. Setelah itu ya dia makin soft di kulit, dan dia bertahan sampai di jam ke-8 gitu. SPL-nya cukup oke menurut aku. Balik lagi ke jusnya, dia nggak oily, dan so far selama pemakaian aku nggak merasa gatal, nggak merasa iritasi atau apapun. Jadi so far aman, dan setauku juga mereka udah ada nomor BPOM-nya. Jadi jangan khawatir karena udah dilindungi sama BPOM gitu. Oke? Kita lanjut ke berikutnya. Ini favorit aku kayaknya. Selain yang Princess of Java, Princess of Java juga enak banget. Itu emang wangi yang cewek banget. Nah kalau ini menurut aku lebih unisex lagi. Oh, ini enak banget. Anyway, ini namanya adalah Waters of Maluku. Ini warna biru. Begitu sniff langsung suka. Ini kayak waktu aku nge-sniff bambu runcing deh kalau nggak salah. Enak banget. Ini di awalnya tuh kayak ada sesitrusan yang apa ya, kayak wangi lemon gitu, tapi nggak seasem itu. Dia lebih ada sedikit sentuhan manis-manisnya, dan juga ada arahnya tuh kayak arah wangi dedaunan tapi yang manis gitu loh, kayak manis gitu wanginya. Wanginya ini tuh sejuk, dia lebih arahnya lebih yang basah gitu. Kalau yang tadi kan wanginya kering tuh kesannya. Ini lebih wanginya tuh kayaknya basah, seger, berair, fresh banget, dingin gitu. Enak banget, ini menyejukkan banget wanginya. Jadi kalau misalnya kayak lagi panas-panas, ini cocok banget pakainya. Terus juga ini tuh lebih kayak kecium wangi floralnya. Jadi bebungaannya tuh lebih kecium, terutama nanti di middle notes to base note, makin ke belakang itu aku makin bisa ngecium wangi-wangi bebungaan yang makin enak. Jadi dia ini menurutku dinamikanya lumayan berasa berbeda antara top notes sampai middle notes to base note-nya. Jadi di top notes tuh lebih ke arah yang fresh green banget, yang tajam, ada manis-manisnya dikit. Kayak wangi apa ya, aku sampai sekarang tuh kayak nggak dapet. Aku tuh kayak pernah sniff wangi top notes-nya ini tuh kayak wangi sesuatu gitu, cuman aku sampai sekarang nggak inget kayak wangi daun apa gitu, atau wangi jejerukan apa. Pokoknya ini perpaduan antara green sama citrus yang lumayan familiar di hidung aku, tapi nggak yang kayak sesitrusan yang biasanya kayak jeruk ataupun lemon biasa gitu. Ini lebih berkesan manis gitu kalau di hidung aku. Nah nanti pada saat middle note to base note, ini wanginya kayak makin kayak wangi bebungaan, bener-bener cantik, manis, indah, dan apa ya, enak banget di sniff, bikin ketagihan pengen sniff. Jadi kalau misalnya nanti di base kayak kemarin itu, aku kan pakai ini di kulitku. Begitu dia udah makin lama, beberapa jam kemudian aku sniff lagi, kok ini wangi udah beda banget. Udah, ini wangi apa ya tadi, kok beda banget, dan makin enak gitu. Jadi wow, ini tuh menarik banget menurut aku, si Waters of Maluku ini. Yang mana dia pakai notesnya tuh di top notes ada grapefruit, carrot, dan juga green tea. Aku jarang-jarang menemukan notes carrot di perfume. Apa itu yang bikin dia berkesan ada citrusnya tapi manis juga ya? Karena carrot kan wanginya atau rasanya kan agak manis ya. Malahan aku nggak
notice ini ada green tea-nya di dalam. Tapi mungkin itu yang bikin wanginya tuh jadi kayak menyenangkan, menenangkan gitu. Di middle notes dia ada lotus, peony, dan cinnamon. Mungkin itu yang bikin wanginya tuh jadi berkesan tetap manis tapi watery gitu. Kesannya tuh kayak berair banget. Di base note dia ada cloves, terus ada cistus, ada incense, dan juga musk. Tapi jujur kalau di hidung aku dia nggak berkesan spicy atau rempahannya kurang berasa. Malah di aku bener-bener wanginya tuh lebih ke arah green dan citrus sama floral. Maskinya lumayan berasa nanti di base note tuh, berasa banget, makin enak banget pokoknya. Soft, lembut. Dan dia ini cocok banget dipakai siang-siang, panas-panasan, seger banget, menyegarkan banget. Dan menurut aku ini lebih versatile sih. Kalau misalnya mau dipakai ke acara apapun tuh kayak lebih oke. Range usianya juga lebih luas gitu, mulai dari yang muda sampai yang tua oke banget pakai ini, nggak ada masalah. Cowok cewek pun juga bisa. Jadi ini wangi yang menurut aku tuh sangat kayak rasa-rasanya sih bakal gampang diterima hidung kebanyakan orang gitu. Jadi wanginya tuh unik tapi nggak aneh-aneh gitu, nggak yang unik tapi bikin apaan sih gitu kan. Kadang-kadang ada juga beberapa yang ini unik sih sebenarnya, cuman kayak sulit gitu diterima hidung. Nah kalau ini lebih ke yang gampang diterima hidung. Dan untuk SPL-nya pun juga dia nggak beda jauh. Justru ini malah wangi bebungaannya di belakang itu lebih awet lagi, lebih tahan lama lagi, bisa sampai 9 jam, 10 jam. Tapi memang untuk yang projectionnya awal yang mungkin dia 1,5 meter sampai 2 meter itu cuman bertahan 1 sampai 1,5 jam aja. Setelah itu dia udah makin soft aja di kulit. Tapi ini SPL-nya kurang lebih sama kayak yang hijau si Fields of Ubud ini. Dan menurut aku keduanya ketahanannya malah lebih oke daripada Princess of Java gitu. Padahal ini kesannya tuh fresh, tapi memang wangi freshnya itu nggak terlalu tahan lama sih di awal. Nanti abis itu lebih ke wangi floralnya, musky gitu-gitu. Wow, ini aku suka banget nih. Kayaknya mungkin next time aku akan bidik untuk full botolnya sih. Waters of Maluku ini. Oke? Jadi kurang lebih itu sih yang bisa aku bahas. Karena kalian kemarin ada beberapa yang request. Thank you banget buat kalian yang request. Jadi bikin aku semangat untuk segera membuat video ini. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran kalian. Dan kalau misalnya kalian juga ada yang udah nyobain perfume-perfume dari Project 1945 yang baru, please komen di bawah gimana pendapat kalian. Oke? Thank you juga untuk Project 1945 yang udah kirimin aku wangi-wangi terbarunya mereka, sehingga aku bisa cobain dan juga share pendapatku di sini. Yang pasti kalau misalnya kalian pengen beli, aku akan taruh linknya di description box. Kalau misalnya ragu-ragu, beli aja dulu yang exploration kitnya. Jadi kalian bisa cobain dulu wangi-wanginya. Atau kalau misalnya kalian udah yakin, sekarang pun full botolnya udah bisa dipesan tapi masih pre-order gitu ya. Dan setauku tuh masih ada diskon dari 295.000 jadi 265.000. Jadi lumayan banget loh. Buat kalian yang nggak suka oily, dia nggak oily. Buat kalian yang harus banget perfume itu harus udah BPOM karena akan menyentuh kulit, dia udah BPOM. Jadi menurut aku sendiri nggak ada alasan untuk nggak beli perfumenya Project 1945 kalau aku suka wanginya. Oke? Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Kalau kalian juga mau sawer aku, mau support channel ini, kalian bisa sawer di fitur thanks yang ada di bawah. Oke? Jangan lupa juga follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!